Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah studi klinis yang benar-benar jadi dobrakan baru yang dilakukan di High Desert Heart Institute. Ini bukan studi biasa loh, ini adalah eksplorasi mendalam tentang gimana batasan ilmu kedokteran modern tuh lagi diuji dan didobrak. Kita bakal lihat data medis yang super solid dan gimana pendekatan nutrisi yang terfokus ternyata bisa ngasih hasil yang bahkan bikin kaget para ahli kardiologi itu sendiri. Nah, buat paham kenapa studi ini penting banget, coba pikirin kutipan dari Dr. Siva Arunasalam ini. Beliau pendiri institut tersebut. Beliau menyoroti sebuah dilema medis modern yang krusial banget. Sekarang ini, penanganan medis emang jago banget nyelamati nyawa pas ada serangan jantung mendadak. Tapi, efek jangka panjangnya, pasien seringkali harus hidup dengan otot jantung yang udah rusak parah dan kondisi yang makin melemah. Jadi pertanyaannya, gimana kalau pasien udah maksimalkan semua penanganan medis, minum semua obatnya, tapi tetap aja sakit-sakitan secara kronis? Nah, dari situlah pembahasan kita bermula. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini, mulai dari batas akhir penanganan medis, metodologi 7.000 titik data, pembalikan hipertensi paru, peningkatan fungsi organ menyeluruh, kisah kesembuhan Angelo CC, sampai ke harapan baru buat pasien jantung. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, batas akhir penanganan medis. Bayangin kalian ada di High Desert Heart Institute di California. Ini tuh fasilitas yang terkenal banget, ahlinya nanganin pasien jantung dengan risiko paling tinggi. Realitas pahitnya, pasien-pasien di sini bukan pasien rawat jalan biasa. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar udah ada di jalan buntu secara medis. Dokter udah angkat tangan. Banyak dari mereka, secara harfiah, cuma bisa nunggu di daftar antrean transplantasi jantung. Ilmu kedokteran udah ngelakuin segala cara dan nyaris nggak ada lagi opsi buat mereka. Dan dari kelompok pasien yang super kritis inilah, institut itu milih 33 orang. 33 pasien gagal jantung kongestif berisiko tinggi dipilih buat ikut intervensi selama 90 hari ini. Angka ini mewakili orang-orang yang, kalau dilihat dari rekam medisnya, udah nyaris gak punya harapan hidup normal lagi. Masuk ke bagian kedua, metodologi 7.000 titik data. Terus, gimana sih cara para dokter ini ngukur dampaknya? Protokolnya tuh simpel banget sebenarnya, tapi super terstruktur. Mereka cuma ngasih 2 sendok takar suplemen nutrisi bernama Pro RG9 Plus di pagi hari, dan 2 sendok lagi di malam hari. Yang keren di sini adalah objektivitasnya. Perusahaan suplemen itu murni cuma nyediain produknya aja. Sementara pihak klinik ngerjain semua tes lab, tes jalan 6 menit, ekokardiogram, sampai tes stres. Semuanya serba independen tanpa ada bayaran dari luar. Hasil pantauannya, kalian pasti kaget. Mereka ngumpulin hampir 7.000 titik data dari tiap pasien setiap minggunya. Ini tingkat pengawasan yang gila-gilaan ketatnya. Lewat ribuan titik data ini, mereka benar-benar memvalidasi secara ilmiah setiap perubahan sekecil apapun di tubuh pasien selama 90 hari tersebut. Jadi, sebenarnya gimana sih cara kerja suplemen ini? Fokus utamanya tuh ada di sirkulasi mikrovaskuler. Pro-arginin plus punya kandungan L-arginin dosis tinggi yang di dalam tubuh kita tuh bakal niru cara kerja nitrogliserin. Ibaratnya dia ngebuka lebar pembuluh darah kita secara efektif, tapi tanpa efek samping aneh-aneh yang biasanya ada di obat sintetis. Kenapa ini krusial banget? Karena buat ahli kardiologi, kelancaran aliran darah tuh kunci utama buat nyelamatin dan mempertahankan fungsi seluruh sistem di dalam tubuh. Bagian ketiga, pembalikan hipertensi paru. Di sini kita ngelihat sesuatu yang dulunya dianggap nyaris mustahil. Hipertensi paru tuh penyakit yang ngeri banget dan progresnya terus memburuk seiring waktu. Tapi, bayangin, para dokter ngelihat pasien yang tadinya ada di kelas 4 WHO alias sudah parah banget, tiba-tiba kondisinya turun drastis ke kelas 2. Ini bukan cuma soal nahan laju penyakit loh, ini beneran membalikan proses penyakit itu sendiri. Dampak nyatanya di kehidupan sehari-hari luar biasa. Pasien yang tadinya harus terus-terusan nempel sama tabung oksigen 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tiba-tiba bisa napas lega tanpa alat bantu. Tekanan darah paru-paru mereka membaik dengan cepat banget dan ngasih manfaat pernapasan yang benar-benar ngubah hidup mereka. Saking drastisnya, tim peneliti sendiri sampai ikutan kaget. Lanjut ke bagian 4, peningkatan fungsi organ menyeluruh. Perbaikan ini nyatanya nggak cuma berhenti di area jantung sama paru-paru aja. Kayak yang dirangkum dengan pas banget sama Dr. Siva. Semuanya bergantung pada aliran darah, mulai dari fungsi ginjal, fungsi hati, sampai nurunin resiko stroke. Gini logikanya, semakin kita tua, pembuluh darah kan makin kaku. Nutrisi jadi susah masuk. Akibatnya, sel-sel pada mati dan organ jadi gagal fungsi. Jadi, kalau kamu bersihin kapiler dan arteri, kamu tuh lagi nyembuhin seluruh tubuh, bukan cuma jantungnya doang. Dan itulah persisnya yang dibuktiin sama ribuan titik data tadi. Ada loh pasien yang aliran darahnya tuh saking parahnya sampai dokter sebelumnya nyuruh kakinya diamputasi aja.
Pas ikut studi ini, sirkulasinya membaik drastis dan kakinya selamat. Gejala neuropati juga membaik. Terus ada lagi temuan unik, ada pasien yang tadinya gagal nyerap magnesium walau udah disuntik infus berkali-kali. Begitu minum suplemen ini, yang padahal nggak ada magnesiumnya sama sekali, tubuhnya tiba-tiba bisa nyerap magnesium dengan normal lagi. Kenapa? Karena sel-selnya udah dapat aliran darah yang benar lagi. Bagian kelima, kisah kesembuhan Angelo CC. Ngomongin data statistik emang penting, tapi yuk kita dengerin cerita nyatanya dari salah satu peserta studi namanya Angelo. Angelo ini kena gagal ginjal, gagal jantung kongestif, sekaligus gagal alat pacu jantung barengan. Dia udah bolak-balik rumah sakit dan bener-bener lemah. Titik terendahnya adalah pas dia bener-bener nyerah. Dia minta semua infusnya dicabut, dia cuma pengen pulang dan ngerasa kalau emang harus meninggal, dia pengen di rumah aja. Bayangin, itu kondisi hidup atau mati yang dia hadapin sebelum Dr. Siva masukin dia ke studi 90 hari ini. Sekarang, mari kita bandingkan transformasinya. Di hari pertama, Angelo ini harus pakai oksigen 24 jam sehari, jalan 5 meter aja nggak sanggup. Bahkan saking lemahnya buat buka tutup botol air aja, dia harus minta tolong istrinya. Tapi coba lihat di hari ke-90, kolesterol dan trigliseridanya balik normal. Asmanya hilang, dia udah nggak butuh oksigen sama sekali dan bisa beraktivitas penuh dengan energi yang luar biasa. Kualitas hidupnya berubah 180 derajat. Dan poin yang paling krusial ada di angka ini, 0,9. Ini adalah tingkat kreatinin ginjal Angelo di akhir studi. Buat kalian yang belum tahu, angka segini tuh nunjukin fungsi ginjal yang setara sama ginjal anak remaja. Padahal sebelumnya dia udah divonis bentar lagi butuh cuci darah dan transplantasi. Jadi, pulihnya aliran darah ke ginjalnya benar-benar nyelamatin nyawanya saat itu juga. Bagian keenam, bagian terakhir kita, harapan baru pasien jantung. Terus apa dong implikasi besar dari semua penemuan ini buat dunia medis? Salah satu yang paling ditekankan adalah berkurangnya ketergantungan pasien pada obat farmasi. Ada satu pasien dalam studi ini yang dulunya harus menelan rata-rata 16 tablet nitrogliserin tiap hari, cuma buat nahan sakit dada akibat angina. Setelah ngelewatin 90 hari, rasa sakitnya jauh berkurang dan dia cuma butuh 1 tablet per hari. Ini bukan sekedar perbaikan kecil ya, ini benar-benar ngerombak total cara si pasien ngejalanin hidupnya. Saking dahsyatnya hasil dari 7.000 titik data tadi, studi 90 hari ini secara harfiah mengubah protokol standar yang ada di dalam klinik itu. Pihak klinik menyatakan kalau sekarang, siapapun pasien baru yang dirujuk ke mereka dengan tanda-tanda hipertensi paru, mereka langsung merekomendasikan intervensi nutrisi L-arginin ini sebagai pengobatan lini pertama mereka. Luar biasa kan? Pembahasan kita kali ini benar-benar nantang pemahaman tradisional kita. Kalau pengobatan konvensional biasanya cuma fokus buat ngerem supaya penyakit nggak cepat parah, studi ini justru ngebuktiin kalau tubuh kita tuh masih punya kemampuan luar biasa buat nyembuhin dirinya sendiri. Syaratnya cuma satu, jalan tol utamanya, yaitu sirkulasi darah, dibuka kembali. Nah, saya mau ninggalin kalian sama pertanyaan ini. Ngeliat bukti nyata pembalikan penyakit yang sekuat ini, mungkinkah nutrisi yang sangat spesifik dan berkualitas tinggi itu adalah mata rantai yang selama ini hilang di tengah canggihnya teknologi perawatan jantung modern? Ini hal yang benar-benar layak buat terus kita telusuri. Terima kasih udah ikut bedah materi ini bareng saya hari ini. Sampai jumpa.